Pagi-pagi gak ada penumpang. Sama, ini bisa dari pagi cuma dapat 2 orang. Ya mau gimana lagi, kita cuma bisa nunggu. Ya Pak, akhir-akhir ini sering kepi. Ya sih, benar juga Pak. Pak, oh ya Mas, biasanya kalau lagi naik penumpang kayak gini lama gak ya? Oh, lumayan Mas. Kadang setengah jam, kadang habis. Terus kalau lagi nyari ojek, nyarinya di mana? Ya biasanya cari di jalan Pak, atau datang ke pangkalan. Berarti Pak, orang lain juga driver. Tapi di sisi lain, driver juga numpang. Ya, orang Berarti itu gitu loh. Ya udah, sekarang anterin saya pulang Pak. Obatnya Pak, Cempaka Pak. Bagi sebagian orang, keadaan tersebut mungkin hanya masalah biasa. Tapi bagi Nadim, masalah itu justru membuat sebuah pertanyaan muncul di pikirannya. Kalau orang lain bisa pesan ojek tanpa harus datang ke pangkalan, terus driver juga bisa langsung tahu siapa yang butuh. Dari tadi sibuk banget lagi ngapain? lagi mikirin sesuatu, Bu. Mikirin apa? Aku lagi kepikiran bikin layanan ojek yang minta apa. Layanan ojek, maksudnya gimana? Orang tinggal pesan, nanti kita cariin driver. Ide bagus, tapi sepertinya tidak mudah. Iya, tahu ya. Kalau kamu yakin, coba aja. Tapi kamu jangan gampang menyerah. Iya, mau. Lu lagi ngapain di rumah? Lagi mikirin sesuatu. Apaan? Nanti gue ceritain, gue punya ide usaha. Gue yakin, gak buka ide usaha lo. Ya gue serius nggak mulai usaha ini. Lu yakin? Modal lu juga gak bakalan cukup. Gue tahu. Terus kalau orang nggak mau pakai gimana? Kita cari tahu kenapa mereka gak mau pakai. Oh gagal gimana? Kalau gagal, kita tahu sih. Oh, lu ngomongnya gampang banget sih. Bukan gampang, bukan santai juga. Takut juga, cuman kita akan mulai. Udah, baik aja. Gue juga ikut, gue juga. Udah, kalau kalian ikut, gue juga ikut. Kami mau gimana cara bikin layanan? Baik dapat, dapat lupa. Gimana Pak, caranya? Ya, nanti kalau ada yang butuh ojek, kami hubungin driver yang bisa mengambil penumpang. Kalau memang bisa membantu, saya mau tahu. Saya juga. Awalnya sederhana, belum banyak orang yang mengenal mereka. Tapi sebuah usaha memang tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Dim, ada pelanggan nih. Serius? Halo? Saya mau pesan Gojek nih, Pak. Bisa Pak, sekarang lagi di mana? Oke, Pak. Saya di depan toko ya. Oke, sebentar ya, kami carikan driver dulu. Pak, ada penumpang, lokasinya di depan toko. Siapa? Saya kesana sekarang. Oke, hati-hati ya Pak. Dim, hari ini cuma dikit yang pesan. Banyak orang juga yang belum menggunakan layanan kita. Kalau gitu kita harus bikin promosi. Promosi itu butuh uang. Kalau uang kita terbatas, kita harus kreatif. Misalnya apa? Misalnya kita dekatin orang-orang yang terdekat seperti teman, keluarga, dan orang lain. Berarti mulut ke mulut. Betul. Kita harus kasih orang lain tahu dulu. Saya sudah dengar ide kalian. Tapi apa yang membuat saya yakin usaha ini bisa besar? Karena masalah yang kami coba memang ada, tapi masih bisa diselesaikan. Tapi banyak orang yang sudah terbiasa menggunakan ojek biasa. Betul. Karena itu kami harus memberikan sesuatu yang lebih mudah. Kalau gagal, Kami cari tahu penyebabnya dan coba lagi. Kalian yakin? Yakin? Gimana? Yang tentu mereka tertarik. Lalu, apa kita harus berhenti? Jangan, kita harus optimis. Kayaknya susah banget. Udah capek, singan duduk dan kelihatan. Gue juga capek, terus kenapa masih lanjut? Karena
Dia percaya sama idenya. Kalau ternyata kita salah, Kim yakin dia perbaiki. Lu nggak pernah kepikiran buat berhenti? Pernah? Siapa ya? Iya bu. Kalau memang ini yang kamu percaya, jangan berhenti cuma karena lagi susah. Setiap usaha pasti ada susahnya. Yang penting kamu belajar dari setiap masalah. Iya bu, makasih. Berarti kita lanjut. Lanjut. Kita nggak bisa terus melakukan semuanya secara manual. Jadi harus pakai teknologi. Iya, pelanggan harus bisa assignment lebih gampang. Kalau dibuat sistem yang menghubungkan pelanggan dan driver bagaimana? Nah, itu yang kita butuhkan. Kalau berhasil bakal lebih cepat. Makanya kita coba. Mereka terus mengembangkan sistem agar layanan menjadi lebih cepat dan mudah digunakan. Wah, ternyata gampang banget ya pesennya. Coba deh gue pesen juga. Sekarang kalau butuh ojek tinggal pesan. Ya, lebih praktis. Dim, yang banyak yang pakai. Berarti ini harus lebih kerja keras lagi. Ke depan yang datang juga makin banyak. Tim kita juga sekarang makin banyak. Dulu kita cuma beberapa orang. Sekarang sudah banyak. Sejauh ini, padahal awalnya cuma ide. Ini baru awal. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik mas. Lu gimana Mas? Baik. Ayo rekan, gue jemput penumpang dulu ya. Yuk. Dulu Mas. Hati-hati mas. Ini bagus gak? Iya, bagus. Gue pulang mana? Pulang naik apa? Naik ojek online. Iya, hati-hati ya. Dari sebuah masalah sederhana, Nadim dan timnya membangun sebuah layanan yang terus berkembang. Gojek kemudian menjadi salah satu perusahaan teknologi besar di Indonesia. Juga kamu cerita soal sebuah ide. Iya ya, Sekarang udah sejauh ini, semua ini juga karena dukungan dulu sama ayah. Yang penting kamu terus belajar. Dim. Ya, nama lo? Alhamdulillah baik. Masih ingat gak waktu pertama kita mulai? Masih. Dulu kita cuma punya ide. Dan sekarang gue udah punya perusahaan. Berarti benar ya, masalah bisa jadi peluang. Saya belajar dari satu hal, jadi bisa itu bukan soal punya uang atau punya perusahaan besar. Yang penting kalian berani melihat masalah, punya ide, berani mulai, dan gak gampang menyerah. Masuk suatu hal yang besar pasti dimulai dari kecil. yang penting jangan takut untuk mencobanya.